Ondeh mandeh, rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, saluran yang membahas tentang kehidupan seputar rumah gadang. Kalau untuk misalnya kayak perempuan yang berperan di rumah gadang di Minang itu kan perempuan yang lebih dominan ya Daya untuk menguasai kayak harta warisan lah atau inilah gitu perempuan itu. Kalau seandainya laki-laki itu bikin rumah di tanah perempuan itu bagaimana hitung-hitungannya itu dah? Jadi sesuai dengan judul konten ya, peranan perempuan di rumah gadang. Jadi kalau misalnya terjadi perkawinan, perempuannya orang rumah gadang ini kawin dengan orang luar ya. Nah, setelah itu setelah nikah nanti udah punya anak, dan ini dia membuat rumah di tanah, berarti tanah kaum yang perempuan. Nah, nanti kalau terjadi perceraian, nauzubillah ya, itu kan jadi perpisahan gitu, itu yang laki-laki itu udah pergi aja, kayak bawa tas saja keluar, semuanya tinggal di rumah yang perempuan gitu. Dan begitu. Kalau seandainya nih belum punya keturunan lah, belum punya anak lah gitu ya kan, itu kan kayak harta gono gininya itu gimana dah? Harta itu kan ada 4 macam harta itu kalau menurut tradisi ya. Yang pertama itu harta pusaka tinggi, harta yang kita nggak tahu dari nenek moyang kita gitu loh. Itu dikuasai oleh kaum perempuan. Hak pakainya ya, bukan hak milik, bukan hak pakai. Setelah itu ada yang disebut dengan harta pencarian. Harta pencarian itu adalah harta yang didapat setelah dia nikah. Nah, itu harta pencarian. Sudah itu ada harta bawaan. Nah, harta bawaan ini adalah harta yang dibawa laki-laki ke rumah istrinya. Itu disebut harta bawaan. Dari rumah keluarga laki-laki gitu ya. Sudah itu ada yang disebut dengan harta tapatan. Nah, harta tapatan ini adalah harta yang didapati oleh suaminya milik istrinya di kaum tersebut. Nah, dia ada 4 ya. Oh gitu. Nah, jadi kalau terjadi perceraian atau meninggal dunia gitu ya, itu nanti itu akan diteliti atau dihitung lah gitu, mana yang harta bawaan, mana yang harta tepatan, mana yang harta pusaka tinggi, mana yang harta pencarian. Itu dikaji. Nanti kalau misalnya harta bawaan itu balik lagi ke keluarga yang laki-laki, ya, harta bawaan. Kalau harta tepatan berarti tinggal di rumah istrinya. Itu yang harta pencarian. Nah, ini bisa jadi harta gono gini. Tapi kita lihat dulu harta pencariannya apa. Kalau misalnya rumahnya dibuat di tanah yang laki-laki, di tanah yang perempuan, itu gimana mau bawanya, bongkar aja itu rumah, kan nggak mungkin gitu. Nah, sedangkan satu lagi harta pencarian tadi ya, harta pencarian itu misalnya dia beli tanah atau beli harta-harta bergerak lainnya. Nah, itu bisa berlaku hukum parasit seperti biasa, atau harta gono gini gitu. Itu ininya gitu. Terus itu, yang untuk itu dan kayak untuk suku dan itu, kalau orang kayak suku lain, daerah lain itu kan marga ya. Kalau kita kan Minang kan namanya suku ya. Kenapa kita suku dari ibu yang menurunkan? Ya itu sudah begitu, makanya disebutnya matrilineal. Saya sendiri juga nggak paham, mungkin udah dari dulu emang Minangkabau itu apa karena memang itu dominan perempuan yang ini? Ya, enggak, itu adalah adat itu yang menyebabkan perempuan itu dominan. Karena itu ya. Makanya disebut adat Minangkabau itu bersuku kepada ibu, bernasab kepada bapak. Sako turun temurun, pusako jawe bajawe, sang suku pakai memakai, itunya adatnya itulah. Jadi suku itu menurut garis ibu, nasab kita menurut bapak ya. Nah, dan makanya berlaku hukum faraid gitulah. Kalau misalnya nasab kita ke bapak kan. Setelah itu kalau misalnya terjadi salah satu meninggal misalnya ya, katakanlah suaminya meninggal. Nanti itu 40 hari setelah suaminya meninggal, saudara-saudara dari suaminya tersebut datang ke rumahnya.
ke rumah istrinya Yang ini, ya, ke rumah janda perempuan, ini, ya. itu akan akan merundingkan ya harta-harta yang disebutkan yang 4 tadi. Ya. Itu disebut dengan manjapui anggun-anggun. Nah, Oh. itu di dalam adat itu disebut manjapui anggun-anggun, yaitu merundingkan mana sih yang harta bawaan dari saudara kami ini waktu dia menikah sini, Ya. dan itu harus kembalikan. Oh, gitu. Mana sih harta pencariannya? Nah, nanti itu setelah dirundingkan, telah disepakati, kalau misalnya dia nggak ada membawa harta bawaan ke situ, ya. nanti oleh kaum atau oleh janda mendiang ini kepada keponakan-keponakannya itu diberikanlah seperangkat, misalnya baju lembar, celana, kain sarung. Nah, itu saya sangkap itu tandanya aja bahwa dia itu ini gitu lah, mengembalikan ininya, haknya gitu lah. Oh, gitu. Dan kalau menjemput anggun-anggun ini sering menjadi perselisihan yang bisa menjadi dendam kalau misalnya nggak selesai, karena di situ kan ini merundingkan atau mencari hak dan kewajiban masing-masing gitu kan, atau mungkin ada hak bawaan dianggap oleh pihak anak atau istrinya itu harta pencarian. Nah, itu akan memakan ini, dan di situ memang diperlukan jiwa-jiwa besar di antara kedua belah pihak. Itu juga waktu meninggal itu biasanya setelah dikabari bahwa suaminya ini meninggal, keponakan suami ini udah datang bawa kasur biasanya Untuk mau menjemput ini jasadnya. oh gitu. Jasad ini saudara kami, tadi tulangnya kuat, sekarang udah nggak berdaya, akan kami bawa lagi ke rumah ibunya. Oleh anak-anaknya kan dilarang. Oh, nggak bisa, ini kan bapak saya gitu ya. kata ini mama kami, kata keponakannya. Ribut, akhirnya disepakati jalan tengahnya mandi atau dimandikan di rumah ibunya, berkubur di rumah istrinya, atau sebaliknya berkubur di rumah dimandi di rumah istrinya, berkubur di rumah ibunya gitu kan. Tapi yang lebih ini sebenarnya lebih bagus itu dikubur di rumah ibunya ya. Kalau dikubur di rumah ibunya dengan jangka waktu yang lama, mungkin 20 tahun kemudian, anak dari mendiang ini akan terjalin silaturahmi dengan saudara-saudara bapaknya. Itu yang disebut Indobako ya. Ya. Nah, karena waktu dia menziarahi kuburan bapaknya, dia itu akan mampir di rumah ini saudara-saudara bapaknya, dan itu akan terjalin hubungan silaturahmi yang harmonis, makanya disebut dengan Indobako. Oh, jadi itu sebenarnya bukan karena berebut, oh pengen di sini pengen itu, tujuannya sebenarnya seperti itu ya. Hakikinya sebenarnya tujuannya itu. Iya. Supaya jangan terputus hubungan silaturahmi antara anak pisang dan Indobako. Jadi kan ada waktu-waktunya mereka kan untuk ziarah ke kubur bapaknya, otomatis kan ke keluarga ke keluarga itunya masih ini ya, silaturahmi ya. Iya. Oh, seperti itu sebenarnya itu tujuan ya, ya adatnya ya. Gitu. Jadi kembali kepada peran perempuan di dalam adat Minangkabau ini, peran perempuan itu sebenarnya sangat besar sekali di dalam keseharian, dalam ini yang menguasai harta, hak guna pakainya, hasil-hasilnya itu yang mengatur semua, makanya disebut amban purwa, pegangan kunci urang dan duduk di sekatan. Jadi pengeluaran, pemasukan itu semuanya diatur oleh perempuan. Ya. Begitu juga yang mengurus rumah gadang, yang mengurus ini harta-harta pusaka tinggi, semuanya itu kaum perempuan gitu kan. Jadi kaum laki-laki itu walaupun itu rumah gadang ibunya, dia nggak bakal tinggal di situ. Oh, gitu. Walaupun dia seorang raja atau penghulu, tapi dia nggak tinggal di istananya. Oh, tapi yang rumah gadang itu tetap disebut rumah gajah, rumah itu. Tetap disebut istana raja, tapi dia nggak tinggal di situ. Dia tinggal di rumah istrinya. Oh gitu. Ya. Misalnya disebutkan itu istana raja misalnya kan, istana raja adat misalnya. Yang raja itu nggak tinggal di rumah gadang itu, dia akan tinggal di rumah istrinya. Oh, gitu. Nah itu anehnya. Datuk juga begitu, itu penghulu itu. Yeah. Dia itu rumah gadang Datuk A misalnya. Yeah. Dia nggak tinggal di situ, dia tinggal di rumah istrinya. Gitu. Nah, yang anehnya lagi atau yang inilah ya, yang agak
ini kita melihatnya, agak sedih kita melihatnya. Walaupun dia seorang datuk, istrinya meninggal, berarti dia kan meninggalkan rumah istrinya. Iya. Dia nggak bisa lagi tinggal di rumah gadang Nah, ibunya. iya itu bagaimana itu? Nah, Dah? itu dibuatkanlah rumah kecil di dekat rumah gadang itu. Itu yang disebut dengan rumah bule atau rumah pembujang. Disitulah rumah yang dibuat untuk berkumpulnya duda-duda yang sudah tinggal mati maupun bercerai hidup dengan istrinya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak kasihan laki-lakinya ya, Daya. Iya. Kalau di adat Minang ini Iya, udah kepala rumah tangga mencari nafkah ini, tapi di saat-saat seperti itu tuh laki-laki agak iya. Ya laki-laki itu ini ya, maaf ya, kalau di dalam istilah adat itu disebut dengan ibarat abu di atas tungku bila dia ditinggal di rumah istrinya. Jadi abu di atas tungku itu kan kalau misalnya ditiup aja, wah, kena angin terbang. terbang. Gitu. Ya seperti itu posisinya di rumah gadang istrinya gitu loh. Ya. Itu mau kayak begitu ininya, kondisi realnya begitu. Iya, iya. Makanya orang-orang sekarang yang sudah mempunyai rumah sendiri, tidak dibangun di rumah kaum, di tanah kaum, itu dia merasa Bebas benar-benar ya. eksistensinya benar-benar dihargai. Dia sebagai kepala keluarga Iya. batik gitu lah. Nah, bebas Iya, dari bebas dari itu gitu lah. Nah, Tuh, kalau seandainya kenapa-kenapa tuh ya. ini harta Iya, saya gitu ya, iya. bisa begitu ngomongnya ya, Iya, Daya. iya, itulah fenomena sekarang. Makanya sekarang bertumbuh rumah-rumah biasa gitu kan di tanah mungkin yang sudah dibeli, bukan tanah pusaka gitu ya, bukan tanah milik kaum, dibangun rumah di situ. Di situ peran bapak udah mulai dominan sebagai kepala rumah tangga keluarga Batih ya. Ya. Kalau zaman dulu kan enggak, kan disebutin itu. Bila beranak laki-laki ya, hutang bapak dengan ibu tanggungan mama. Begitu. Itu ini pepatahnya sampai dia berumah mempunyai istri pertama. Apabila punya anak perempuan gitu ya, hutang bapak dengan ibu, tanggungan nenek dengan mama, sampai dia dipersunting yang pertama oleh orang tua. Oh, begitu. Itu disebutkan gitu. Jadi tanggung jawab itu semua dulunya itu di nenek mama. Misalnya dia mau nikah, izin dulu nenek mamanya. Jadi bapak itu nggak ada fungsinya. Zaman dulu. Iya, Jadi iya. zaman dulu gitu. Sekarang udah mulai bergeser Hmm. karena dia sudah membentuk keluarga sendiri, nggak ini lagi gitu ya. Cuman kalau saat-saat dia mungkin ada rumah gadang, berkunjung ke rumah gadangnya, tradisi rumah gadang akan dijalankan. Nah, begitulah kejadiannya atau begitulah kondisinya yang ada dari zaman dahulu sampai Nah, sekarang. kalau seandainya nih dah di dalam rumah gadang itu nggak ada anak perempuan, cuman ada laki-laki, bagaimana? Nah, itu yang disebut dengan ini ya, punah namanya itu. Punah. Jadi berarti dia nggak ada garis keturunannya ke bawah, nggak ada lagi kan? Itu dia akan mencari dikaji yang disebut dengan sejengkal sahasta. Jadi dicari ke atas neneknya, ke sampingnya ada nggak ibunya ini bersaudara perempuan. Nah, nanti saudara sepupunya itu ada nggak perempuan. Nah, itu dia. Jadi itu ya, keturunannya lewat itu. Jadi turunnya itu lewat perempuan. Jadi kalau misalnya ada satu kaum udah nggak ada lagi kaum perempuannya, itu disebut punah. Tapi nanti hartanya atau ininya lah ya, sako atau gelar penghulunya itu beralih ke saudara sepupunya dia. Oh, begitu. Kayak Jadi senennya. nggak bisa anak laki-laki yang berhak itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tetap anak Kalau perempuan. harta pusaka tinggi nggak bisa. Tetap ya. Kan tetap anak perempuan. Tapi kan fenomenanya sekarang udah beda. Mentang-mentang dia sudah punah apa gitu, atau pusaka tinggi dijual-jualin aja. Itu yang terjadi sekarang. Ya, gitu. kebanyakan Ya. sih seperti itu. Jadi sekarang. Jadi begitulah sekelumit kisah bincang-bincang kita tentang peran perempuan di rumah gadang yang sudah berjalan dari zaman dahulu ya, sampai sekarang sudah mulai mengalami pergeseran-pergeseran dengan perkembangan zaman. Namun kalau kita tilik atau kita kaji secara mendalam, sebenarnya adat ini semuanya adalah untuk kebaikan dari keturunan-keturunan menurut matrilineal itu tersebut. Demikian,
Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Wassalam.